Shalom, Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 20 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur atau Psalmen pasal 119 ayat 93. Saya bacakan untuk kita. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Rodi saliling-liling nado dang tagamon halu pahonokku akka paretami ay marhite-hite akkaido di panguluho au. Demikian firman Tuhan. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini pemazmur mengingatkan kita bahwa ada satu hal yang dari Tuhan yang memberi kita hidup. Artinya kalau kita di luar dari hal itu, maka kita akan mati. Yaitu titah-titah atau perintah-perintah atau hukum-hukum Tuhan. Jadi dengan demikian kita mengimani bahwa hukum atau titah atau perintah yang diberikan Tuhan dalam hal ini bukan malah menjerat manusia, bukan malah membatasi manusia, tapi justru memerdekakan kita, memerdekakan dari kematian, memerdekakan kita dari kegelapan. Titah-titah yang mana itu? Titah tentang cara hidup bersosial, menghormati orang tua, jangan berzina, jangan membunuh, jangan iri hati, dan lain hal. Tentu itu menjaga kita dari baik kematian secara fisik, baik kematian rohani, juga kita akan dijaga dari sana. Kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk jangan berzina, menjaga kekudusan tubuh kita, menjaga kekudusan rumah tangga kita, keluarga kita. Dengan demikian, perlahan kita, secara fisik kita menjauhi penyakit juga. Baik itu penyakit fisik misalnya, atau penyakit mental juga bisa jadi, dan tentunya menjauhkan kita dari kematian kekal, dari penyakit rohani. Sama halnya dengan iri hati, yang kemudian akan mendatangkan keributan, mendatangkan pertengkaran, yang tidak jarang berakhir dengan saling bunuh. Maka syukurlah kita dilarang, diperintahkan oleh Tuhan untuk menjauhkan yang namanya iri hati, menjauhkan yang namanya pembunuhan, baik itu secara fisik maupun pikiran kita untuk menjatuhkan pekerjaan-pekerjaan orang lain. Kita diperintahkan oleh Tuhan ke situ. Dan hal-hal lainnya yang bisa kita ambil dari perintah-perintah Tuhan. Tentu kita akan mengimani hal itu sebagai itulah yang menjaga kita bisa tetap hidup penuh sukacita. Mengajarkan kita untuk tetap bersyukur, mengajarkan kita untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, melihat apa yang baik dari kehidupan kita. Bukan soal orang lain lebih buruk, bukan seperti itu. Tapi setidaknya aku adalah sesuatu yang baik. Jadi perintah-perintah Tuhan itu untuk ini dan itu melalui firman-Nya, itu yang telah menjaga kita sampai
sampai di titik ini, Amanginang. Menjaga kita sampai di titik ini, baik secara fisik kita, baik secara mental kita, yang lebih daripada itu, bahwa titah-titah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, perintah-perintahnya itu telah menjaga kita dari kematian kekal. Dan sampai saat ini pun, sampai kehidupan kita berakhir pun di dunia ini, jangan pernah melupakan titah-titah itu, perintah-perintah Tuhan itu yang diberikan kepada kita untuk kita jalani. Biarlah kita melakukan segala kegiatan kita berdasarkan titah-titah dan perintah-perintah itu, karena itulah yang menjaga kita, memberikan kita hidup sampai sekarang. Tidak perlu harus ada pengawas, tidak perlu harus ada yang mengawasi kita, karena Tuhan melihat kita kapanpun, dimanapun. Dia bisa melihat kita, memperhatikan kita dalam menjalankan perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk kita mampu melakukan perintahnya di dalam kehidupan kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami perintah-perintah, titah-titah dan hukum-hukum untuk kami jalani, yang tentunya kami imani sebagai jalan Tuhan untuk mengarahkan kami ke dalam kehidupan dan menjauhkan kami dari kematian, baik kematian secara fisik dalam kehidupan ini, maupun kematian kekal setelah kematian badani. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau yang kuatkan kami, agar kami mampu mengingat, mampu memahami, terlebih lagi mampu melaksanakan firman-Mu, titah-titah-Mu, perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami, selama Engkau perbolehkan kami berada di dunia ini. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah itu berjalan penuh sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas.